padamu maha cinta. Sudah diubun-ubun, cinta mengusik rasa. Tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu. Kembang kempis dadaku, merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Ketika cinta bertasbih. Siapa? Siapa? Astagfirullah. Aprilia. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullah. Kok malam-malam begini? Maafkan saya Ustazah karena saya telah datang tengah malam seperti ini. Kalau siang hari, saya malu kepada santri-santri. Tidak apa-apa, ayo masuk. Saya buatkan teh ya. Tidak usah repot-repot Ustazah. Saya datang ke sini karena saya mendengar kalau Ustadz Azam mengalami kecelakaan. Dan saya ingin menjenguk Ustadz Azam. Dari mana kamu dapat berita itu? Dari surat kabar. Aprilia. Dari mana saja kamu? Semua orang sibuk mencarimu. Ustadz Azam, saya ikut prihatin atas musibah yang kemarin menimpa Ustadz Azam. Iya. Alhamdulillah, luka saya tidak terlalu serius kok. Saya juga ingin minta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian beberapa hari yang lalu. Saya sadar fitnah saya kepada Ustadz Azam telah membuat Ustadz dan Ustazah susah. Sudahlah, Aprilia. Kami sudah memaafkan kamu. Mudah-mudahan ke depannya kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Kamu naik apa kemari? Jalan kaki. Jalan kaki? Nggak ada ojek? Saya kehabisan uang. Aprilia, ayahmu terus-menerus menanyakan keberadaan kamu. Jadi sekarang saya akan mengotak Pak Busro untuk mengabarkan keberadaan kamu di pesantren. Jangan Ustadz, jangan. Ini sudah larut malam. Biar nanti saya sendiri yang akan mengontak ayah saya. Baiklah kalau begitu. Saya akan panggil Hafiz. Hafiz? Saya mau dikurung lagi? Tidak. Nanti kamu akan diantarkan oleh Hafiz ke asrama Putri. Kamu mungkin bisa tidur di kamarnya Erna. Di sana masih ada tempat tidur kosong. Mungkin kamu bisa menghibur Erna. Kasihan dia. Mbak Erna juga ikut dalam mobil yang terkena kecelakaan itu, Ustazah? Tidak. Tapi calon suaminya, Arif, meninggal dalam kecelakaan itu. Innalillahi. Mas Arif meninggal. Hafiz akan datang ke sini. Jadi selama ini, kamu kemana saja, Aprilia? Ceritanya panjang, Ustadz. Kalau boleh, saya ingin istirahat terlebih dahulu. Baiklah, Aprilia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aprilia, kamu ada di sini? Jadi begini, Ves.
Aprilia akan kembali ke orang tuanya. Tapi sekarang sudah larut malam. Jadi dia malam ini menginap di pesantren. Tolong antarkan ke asrama Putri ya. Astagfirullahaladzim. Mengantar Aprilia? Malam-malam begini, Bang. Yang bener lah, Bang. Afwan, Bes. Kalau begitu, biar Ana dan saya saja yang mengantarkannya. Ya sudah, Bang. Kalau begitu, saya pamit dulu. Saya akan mengecek asrama Putra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lampunya masih nyala, berarti Arna belum tidur. Nanti kamu langsung masuk saja ya. Terima kasih banyak ya Ustazah. Sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan, Aprilia? Besok pagi aja Ustazah. Bangun, bangun, tahajud. Bangun. Oh, karena nggak mengunci pintu kamarnya. Jangan Aprilia kabur lagi. Erna, bangun Erna. Iya, Mbak Ana. Aprilia di mana? Tadi malam dia tidur di situ. Coba kamu periksa barang-barangmu. Innalillahi. Ada apa? Uang yang saya siapkan untuk walimah hilang, Mbak Ana. Berapa jumlahnya? Kurang lebih sekitar 3 juta. Ya Allah. Aprilia. Nggak bosan-bosannya menyusahkan orang lain. Mengganti uang Erna. Kita harus periksa dulu uang kas pesantren kita. Pesantren juga baru saja mengeluarkan dana untuk menanggulangi semua pembiayaan dan kerugian akibat kecelakaan mobil beberapa hari yang lalu, Mas. Saya tidak yakin uang kas pesantren mencukupi untuk itu. Ya sudah, kita laporkan saja kepada Pak Busra apa adanya. Kalau Pak Busra mau percaya dan mengganti uang serta barang yang dicuri Aprilia, alhamdulillah. Tetapi kalau Pak Busra malah menuduh balik kita berbohong, ya sudah, kita hadapi saja dengan tawakal Allah. Bagaimana? Setuju? Setuju, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Nusya? Silakan duduk dulu, Bapak Ibu. Mari kita bicarakan soal Aprilia dengan tenang. Kami sudah berapa hari mencari Aprilia, tapi hasilnya nihil. Bagaimana kami bisa tenang? Lihat istri saya. Tiap malam dia tidak tidur karena memikirkan Aprilia. Tolong Mbak Husna, tolong sampaikan kepada kami bagaimana perkembangan Aprilia. Jadi begini, tadi malam pintu rumah kami diketuk oleh seseorang. Ternyata itu Aprilia. Kemudian saya berinisiatif segera telepon Pak Busro, tetapi dilarang oleh Aprilia. Dia berjanji besok paginya akan segera telepon Pak Busro. Kami percaya saja. Di mana Aprilia sekarang? Di mana? Tadi malam Aprilia menginap di kamar Erna. Bahkan sempat berbincang-bincang dengan Erna. Tetapi tiba-tiba paginya dia menghilang entah kemana. Cerita macam apa ini? Tiba-tiba menghilang. Bukan hanya menghilang, Pak. Aprilia juga mengambil uang dan barang beberapa santri pesantren, termasuk uang Mbak Erna ini. Dia mencuri uang dan barang-barang. Mana mungkin kami bisa percaya? Demi Allah, Pak Busro, Ibu, kami bersaksi bahwa memang Aprilia datang ke pesantren ini tadi malam. Saya, istri saya, Erna dan juga Hafiz melihat dan mengantarkannya ke kamar Erna. Betul, Pak. Kami tidak bohong. Saya juga melihatnya tadi malam. Ya, saya tahu. Semua persaksian kalian dibuat hanyalah agar kalian dapat memperoleh harta saya. Betul kan? Kami tidak bohong soal kedatangan Aprilia dan juga kehilangan uang dan barang-barang di pesantren. Baik. Sekarang saya ingin tanya.
Siapa jadi saksi kalau putri saya Aprilia mengambil uang para santri? Siapa saksi? Kenapa tidak ada yang menjawab? Jadi tidak ada yang melihat kalau Aprilia mencuri uang? Memang tidak ada yang melihat, tetapi tidak ada orang yang hilang selain Aprilia tadi malam. Ya, tentu saja. Karena saya yakin Aprilia tadi malam memang tidak ada di sini. Ini sebuah pemerasan. Pemerasan! Mengerti? Terserah Pak Busro sajalah mau berkata apa kepada kami. Apa yang kalian lakukan adalah upaya untuk mempermainkan saya. Saya sudah menghabiskan dana saya begitu banyak untuk mencari Aprilia. Maaf Pak Busro, Ibu, tapi kami juga sudah mengerahkan upaya kami untuk mencari Aprilia. Dengar, Ustaz Hasan. Saya tidak mau tahu apakah cerita Aprilia itu hanya karangan saja atau sebenarnya terjadi. Saya beri waktu 1 jam dari saat ini. Kalau kalian tidak bisa menghadirkan Aprilia, saya akan laporkan ke polisi. Polisi di sini adalah orang-orang saya dan yang memang. Saya tidak takut. Memang pesantren ini tidak punya apa-apa selain hanya untuk membantu Pak Busro. Kalau Pak Busro akan melaporkan kami kepada polisi karena Pak Busro punya uang dan kekuasaan, silahkan. Kami akan hadapi dengan kekuatan kami. Ayo. Pak Busro, maaf, sabar Pak Busro. Mari kita selesaikan masalah ini dengan cara yang lebih dewasa. Daripada kita berselisih, lebih baik kita duduk bersama dengan kepala dingin untuk mencari solusi masalah Aprilia. Sama seperti Pak Busro, kami pun sangat mengkhawatirkan keselamatan Aprilia, Pak. Omong kosong. Apa kami terlihat omong kosong, Pak? Saat ini, sebagian besar santri masih di luar untuk mencari informasi Aprilia. Kalaupun kami belum menemukan Aprilia, bukan berarti kami tidak sungguh-sungguh. Tapi ternyata Aprilia jauh lebih cerdik dari yang kami perkirakan. Yang saya harapkan Aprilia kembali. Atau saya lapor polisi. Kami tidak keberatan kalau Bapak mau melaporkan kami ke polisi. Tapi apakah hal itu akan membawa dampak baik terhadap masalah ini? Mari dipikirkan secara jernih, Pak. Bukannya bermaksud menyombongkan diri, tapi saya ingin menjelaskan kepada Bapak, kalau masalah ini dibawa ke meja hijau, posisi pesantren jauh lebih kuat dibandingkan dengan posisi Bapak. Kamu ingin menggertak saya? Kamu pikir saya takut dengan gertakan kamu itu? Bukannya menggertak, Pak, tapi saya mengingatkan. Saya bukan orang baru dalam pengadilan. Banyak orang saya di pengadilan sana yang dengan senang hati akan membantu saya. Tetapi pengadilan memihak pada fakta. Hasil tes dokter yang menyatakan bahwa Aprilia hamil itu sudah sangat jelas. Fakta medis yang berbicara bahwa Aprilia mengandung 2 bulan, padahal sementara ini Aprilia baru 1 minggu di pesantren. Artinya, Aprilia sudah hamil sebelum masuk ke pesantren. Dengan fakta ini, bila Bapak ingin menuntut kami ke pengadilan, kami bisa menuntut balik dengan tuduhan Bapak menyebarkan fitnah atau karakter assassination terhadap pesantren. Kalau masalah ini dibawa ke meja hijau, pesantren pasti menang, Pak. Kecuali satu hal. Apa itu? Kecuali Pak Busro mempunyai markus atau makelar kasus di kalangan peradilan atau aparat penegak hukum. Kalaupun Bapak punya itu, kami tidak takut. Karena kami punya umat yang jumlahnya ribuan di Karya Sidinan, Surakarta. Selain itu, kami juga punya teman-teman pers yang bersifat objektif dalam pemberitaannya. Saya sendiri adalah anggota pers, Pak. Saya adalah penyiar radio di Radio JPMI. Ada saatnya nanti wartawan akan bertanya kepada Bapak, dari mana Bapak mendapatkan putau saat Aprilia sakau. Karena itu kami sangat yakin, kami pasti menang, Pak. Sebaiknya kita bicarakan masalah ini dengan kepala dingin. Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk duduk saat kita sedang emosi. Jadi sebaiknya kita duduk kembali, Pak. Silakan Pak Busro. Mari kita pikirkan secara jernih untuk menyelesaikan masalah ini. Bukan dengan cara-cara premanisme. Kita juga harus mengupayakan jalan kekeluargaan.
Karena pesantren dengan orang tua santri adalah satu bagian keluarga. Pesantren sudah berbuat baik hati, Pak. Jadi jangan dibalas dengan intimidasi dan penghinaan. Baiklah. Kami minta maaf. Kami terlalu emosi. Dan seharusnya memang kamilah yang harus bertanggung jawab atas perbuatan Aprilia. Alhamdulillah. Kami juga minta maaf kepada Pak Busro kalau selama ini belum bisa menjalankan amanah sesuai dengan keinginan Pak Busro. Tapi setidaknya ada kabar baik, yaitu Aprilia belum pergi jauh, masih di sekitar sini. Kami juga mengintensifkan pencarian ke wilayah Solo dan sekitarnya. Santri-santri sudah kami sebar untuk melacak Aprilia. Terima kasih. Minimal kami lega. Dan kami cuma ingin tahu apakah Aprilia baik-baik saja dan dia memiliki cukup uang untuk kebutuhan beberapa hari. Firasat saya mengatakan bahwa dia masih akan kembali ke pesantren ini. Kalau memang benar, kami akan segera memberitahukan kepada Pak Busro. Kalau begitu, kami mohon pamit. Kami akan berusaha ke berbagai tempat di kota Solo. Mudah-mudahan kami beruntung. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Husna, aku harap jangan sampai Sarah mengetahui masalah ini. Hatinya sangat sensitif. Aku takut mengganggu konsentrasi yang menghafal Al-Quran di pesantrennya Nabiul Quran. Makanya kita harus sering-sering menjenguk Sarah, biar hatinya merasa nyaman. Sarah sama sekali tidak mengetahui masalah ini. Lia pun pasti paham dengan keadaan ini, jadi Lia tidak akan menceritakannya kepada Dek Sarah. Syukurlah, jangan sampai mereka berpikiran macam-macam. Husna minta Mas Azam lebih sabar dalam menghadapi masalah. Jangan mudah terpancing emosi. Kalau kita menghadapi masalah dengan emosi, justru kita akan semakin jauh dari penyelesaian yang kita harapkan. Mas Azam janji akan belajar lebih sabar lagi. Semakin hari kamu semakin bijaksana saja, Husna. Siapa nanti pemuda yang beruntung mendapatkan istri seperti ini? Doakan saja, Mas. Semoga pemuda dambaan itu segera datang. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, jadi terlalu lama nunggunya. Tadi Mbak Husna ada urusan dulu di sekretariat, jadi nggak bisa cepat-cepat pulang. Mau kemana hari ini? Kata Mbak Husna, Sarah mau diajak ke Bakso Cinta. Terus jalan-jalan ke Solo. Bukan begitu kan, Mbak? Insya Allah. Atau Sarah pengen pergi ke tempat lain. Nanti Mbak Husna antarkan, tapi jangan jauh-jauh ya. Soalnya nanti sore Mbak Husna harus masuk kerja lagi. Gimana Mbak Husna saja deh, Mbak. Sarah ini kan nggak tahu tempat-tempat yang indah di Solo. Ya sudah kalau begitu, ke Solo saja kan nggak jauh. Hati-hati ya nanti ya, jaga Sarah baik-baik. Loh. Yang mau diajak jalan-jalan kok murung? Ada apa? Sarah juga pengen jalan-jalan sama Mas Azam. Sarah, Mas Azam kan masih belum sehat benar. Sekarang sama Mbak Husna dan Mbak Lia dulu saja. Lain waktu kalau Mas Azam sudah lebih baik, kita akan jalan-jalan berempat. Tapi itu pasti akan sangat lama. Sarah baru bisa pulang kalau sudah hafal 30 juz. Jangan bersedih, Sarah. Sekarang kan sudah hafal 19 juz. Tinggal 11 juz lagi. Kalau Sarah kangen sama Mas Azam, jadikan rasa kangen itu sebagai penambah semangat untuk menghafal lebih cepat lagi. Ya, itu betul. Tidak hanya rasa kangen Mas Azam, tapi juga Mbak Husna, Mbak Lia, dan juga Bu E. Jadikan semua itu penambah semangat kamu untuk menyelesaikan hafalan. Biar kita bisa cepat-cepat berkumpul bersama lagi. Insya Allah, Mas. Saya berjanji akan menghafal lebih banyak lagi. Sarah, yang perlu Sarah ingat, kita semua selalu merindukan dan mendoakan Sarah. Kurang ajar saja. Mentang-mentang lulusan Kairo, dia merasa dirinya lebih hebat daripada Haji Sampingan. Coba kamu bayangkan, Bu. Apa tidak panas aku? Aku datang minta izin untuk mengajar. Loh, kok malah ditolak?
Dasar anak tidak tahu tutuk romo. Memangnya Bapak minta sama Ustadz Azam? Iya, tapi ini bukan untuk kepentingan aku, Jung. Ini untuk kemaslahatan seluruh umat. Sekarang ini aku tahu pesantren kekurangan tenaga pengajar. Aku datang menawarkan diri untuk membantu. Loh, kok malah ditolak? Apa ndak kebangetan? Jung, kalau Al-Azhar, Jung, aku memang belum pernah nyantri di sana. Tapi aku sudah pernah nyantri di seluruh pesantren top yang ada di Pulau Jawa ini. Coba sebut, di Rembang, Lasem, Semarang, bahkan ke pesantren yang ada di ujung Pulau Jawa, aku sudah datangi. Ustadz Azam bilang apa sama Bapak? Katanya mau dipertimbangkan dulu. Itu kan sama dengan ditolak, ya toh? Dasar anak kurang ajar. Lihat nanti, kalau Haji Lutfi pulang dari Mekah, habis dia. Memangnya kalau Kiai Lutfi pulang, Bapak yakin diterima di pesantren? Kalau dipikir, ada benarnya loh, Pak. Ustadz Azam itu menolak Bapak untuk tidak mengajar di pesantren. Ustadz Azam benar? Iya. Saya bilang mungkin. Mungkin yang terbaik buat Bapak tidak mengajar di pesantren atau mengajar ngaji. Nanti kalau Bapak mengajar di pesantren, pesantrennya bubar. Santrinya nggak mau mengaji sama Bapak. Mau buka pengajian di rumah saja bertahun-tahun nggak ada yang mau mengaji. Padahal sudah diumumkan kemana-mana. Iya, tapi itu bukan berarti aku tidak mampu menjadi pengajar. Itu karena minat belajar masyarakat kita sudah menurun. Wong belajar mengaji gratis saja mereka males-malesan. Ya tapi satu pun nggak ada yang mau mengaji sama Bapak. Loh, buktinya ada. Ya ada, Pak. Cuma satu tok si Pak Imin. Tapi cuma sebentar kan? Setelah itu dia ke Jakarta mengadu nasib sama teman-temannya. Setelah itu nggak ada lagi yang mau ngaji sama Bapak. Itu karena masyarakat belum tahu sampai sejauh mana ilmu saya. Kalau seandainya si Pak Imin ada di sini, dia pasti mampu memperlihatkan kepada masyarakat bahwa dia lebih baik daripada santri-santrinya si Azam. Tahu? Iya, Pak. Ibadah itu bukan hanya mengajar di pesantren. Bapak bisa membina anak-anak kampung di sini. Daripada mereka keluyuran tiap malam minggunya, Bapak bisa mengajarkan dia main rebana, Pak. Bapak kan pintar main rebana. Main rebana? Kiai Haji Samingan mengajar rebana. Apa kata dunia, dong? Konita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, Bu. Kok tumben mendadak? Biasanya ngasih kabar? Jangan-jangan mau kasih undangan walimah? Pak Ade bisa saja. Bagaimana keluarga di Madiun kabarnya, Dok? Alhamdulillah, kabarnya semuanya baik. Ini siapa ya? Kok sepertinya saya kenal ya? Siapa ya? Saya Ana Altapunisa, Pak Kiai. Putrinya Kiai Lutfi Wangen Polan Harjo. Masya Allah. Aduh, maaf. Tidak apa-apa, Bu Yai. Pangling. Maklum sudah tua. Nah, rupanya kita kedatangan tamu istimewa di sini. Iya. Saya juga paling. Waktu takziah kemarin, saya nggak ketemu kamu ya. Oh ya, apa kabarnya abah kamu Tanah Suci? Alhamdulillah, Abah baik-baik saja, Pak Kiai. Terus suami kamu gimana? Alhamdulillah membaik. Mohon doanya, Pak Kiai. Dok, kamu tahu nggak? Dulu abah kamu, Kiai Lutfi, dan abahnya Konita, Kiai Ansori,
satu pesantren sama saya di Semarang dan di Rembang. Iya kah Pak Kiai? Ya. Abah malah enggak pernah cerita soal itu. Abah kamu memang orangnya terlalu serius. Kadang nostalgia aja nggak sempet. Kalau Pak Kiai satu pesantren dengan Abah, berarti Pak Kiai kenal dengan Haji Samingan. Haji Samingan? Tenang. Dia kan teman baik Abah kamu. Waktu itu dia dolan ke Semarang, kami dikenalkan sama Abah kamu. Apa kabarnya dia? Alhamdulillah Haji Samingan baik Pak Kiai. Tadi Pak Kiai mengatakan dolan. Bukannya Haji Samingan juga nyantri di Semarang? Apa dia bilang dia nyantri? Tidak hanya di Semarang Pak Kiai, bahkan di seluruh Pulau Jawa. Dia memang sudah ke banyak pesantren. Dia dolan ke pesantren Betengan seminggu, ke Kudus seminggu, lalu dia pergi ke Lasem ke beberapa hari, setelah itu ke Jombang, ke Kediri, selalu seperti itu. Cuma beberapa hari Pak Kiai. Nah, yang namanya dolan kan nggak bisa lama-lama, Duk. Jangan pulang dulu kalau belum sehat benar, Nael ya. Biar pengobatannya tuntas. Jangan khawatir, Ibu akan nemenin di sini. Terima kasih ya Bu, sudah banyak merepotkan. Tapi saya udah jauh merasa sehat kok. Ya tinggal tunggu kering luka-luka luarnya aja. Kok merepotkan? Ibu malah senang membantu Nael ya. Pokoknya yang penting Nael harus sehat benar. Supaya beraktivitas seperti sedia kala. Amin, insya Allah Bu. Ya mudah-mudahan hari ini saya diperbolehkan untuk pulang. Karena masih banyak sekali urusan penting yang harus diselesaikan Bu. Sepertinya urusannya sangat penting. Apakah itu rencana pernikahan Nael? Pernikahan Bu? Pasti Bu Maila melihat berita gosip di televisi ya. Yang saya merencanakan pernikahan sama Azam. Jadi berita itu tidak benar? Ya itu cuma gosip Bu. Ya sekarang mana mungkin saya mau menikah sama Mas Azam yang sudah menikah sama Ana. Iya, Azam memang sudah menikah. Walaupun Azam sudah menikah, tapi bukan berarti dia tidak bisa menikahi Nael. Di dalam syariat Islam, tidak ada yang melarang untuk itu. Iya, Ibu memang betul. Syariat memang memperbolehkan laki-laki untuk menikah dengan 2, 3, ataupun 4 wanita sekalipun. Tapi jujur kalau saya pribadi, Bu, dan saya rasa juga Ana dan juga pasti Bu Mailaf pasti lebih memilih untuk tidak dimadu, bukan? Iya, memang begitu. Kalau Ibu boleh tahu, apa pendapat Nael tentang Furqan? Oh iya, Ana. Apa di Darul Quran ada ustadz yang masih lajang, yang bisa diandalkan dan siap untuk menikah? Buat siapa Pak Kiai? Ade. Loh, nggak apa-apa kan? Namanya nanya, usaha. Siapa tahu jodoh kamu memang ada di sana. Konita ini kasihan. Orang yang diharapkan baru saja menikah dengan gadis lain. Siapa dia Pak Kiai? Dia santri terbaik di Al-Karimah sini. Hafal Al-Quran dan kuliah di Yaman. Anak seorang kepala desa di daerah Blora. Sayang, ayah Konita tidak mantap. Akhirnya dia diambil mantu oleh seorang kiai di Magelang. Ya namanya belum jodoh Pak Kiai. Tapi saya yakin pasti sulit sekali mencarikan jodoh untuk Ustazah Konita yang sekufu. Ustazah Ana jangan berlebihan. Saya tidak berlebihan kok. Saya berkata jujur. Saya mau cerita, tapi Ana jangan marah ya. Dan Konita juga jangan berpikir yang tidak-tidak. Silakan Bu Nyai. Begini Ana, beberapa hari setelah kamu menikah dengan Furqan, kami datang menemui Kiai Lutfi dan bercerita tentang Konita. Kiai Lutfi sempat ingin mempertemukan Konita dengan Azam, tapi tidak jadi. Terus kenapa tidak jadi Bu Nyai?
Karena tiba-tiba Kiai Lutfi mendengar bahwa Azam akan menikah dengan dokter dari Kudus. Ya, itu benar. Tapi Mas Azamnya kecelakaan. Itulah jodoh. Azam kecelakaan. Kamu pisah dengan Furqon. Akhirnya ayah kamu menikahkan Azam dengan kamu. Azam memang jodoh kamu, bukan jodoh Konita. Insya Allah, nanti Ustazah Konita akan mendapatkan orang yang jauh lebih baik daripada Mas Azam. Amin. Saya permisi dulu ya ke kamar kecil. Sekalian mau wudhu. Sejak Furqon bercerai dengan Ana, sampai sekarang dia belum mendapatkan pengganti. Ya, saya pikir kalau Mas Furqon ada kemauan, Bu, tidak sulit baginya untuk mendapatkan pengganti Ana. Ya, tidak ada alasan bagi seorang wanita untuk menolak lamaran pemuda seperti Mas Furqon. Jadi Nael mau? Seandainya Furqon meminta Nael untuk menjadi istrinya. Nanti Ibu tanya langsung padanya ya. Bu, biarkan Mas Furqon memilih jodohnya sendiri. Tolong jangan sampaikan hal tersebut kepadanya, Bu. Saya memiliki masa lalu yang suram dulu waktu di Eropa. Dan Mas Furqon mengetahui itu. Jadi, saya rasa tidak mungkin Mas Furqon bakal menerima saya menjadi istrinya. Itu kan masa lalu. Yang penting masa sekarang dan masa yang akan datang. Bukankah iman dan Islam itu menghapuskan dosa-dosa masa lalu? Apa yang membuat Nael keberatan? Karena saya tahu, Bu, bahwa Mas Furqon itu selalu mengingat Ana. Dan akan menjadi beban besar bagi istri Mas Furqon, siapapun dia. Karena nantinya dia akan dibanding-bandingkan terus dengan Ana. Selamat siang, Bu El. Siang, Dok. Sus. Alhamdulillah, kondisi Bu El sudah membaik. Bu Eliana bisa pulang hari ini juga. Terima kasih ya, Dok. Bagaimana keadaan paman saya? Pak Marzuki, lukanya masih belum sembuh benar. Beliau masih harus dirawat beberapa hari lagi sambil menunggu perkembangan selanjutnya. Baik, Dok. Permisi. Alhamdulillah, Bu. Nggak terasa, sudah masuk waktu asar. Ayo, kita sholat dulu. Oh ya Pak Kiai, nanti ba'da salat asar, saya sekalian mau pulang. Jadi pamit sekarang. Sampaikan salam saya sama Azam, juga Haji Samingan. Insya Allah Pak Kiai. Oh ya, kalau ada apa-apa dengan kamu dan Azam, jangan sungkan-sungkan datang kemari. Insya Allah akan kami bantu semua kami. Terima kasih banyak Pak Kiai. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana, Hafiz? Ada perkembangan? Belum, Bang. Semua hotel dan penginapan sudah saya konfirmasi. Tapi tidak ada tamu yang bernama Aprilia. Maupun orang-orang dengan ciri seperti dia. Memang cerdas Aprilia. Benar kata Pak Busro. Dia gadis yang cerdik dan pintar. Sepertinya dia sudah menduga kemana kita akan mencarinya. Makanya dia menghindari tempat-tempat tersebut. Kira-kira tempat apa lagi yang menjadi persembunyian Aprilia? Di kafe? Atau tempat-tempat diskotik? Itu pun sudah diperiksa sama orang-orang Pak Busro. Tapi tidak ada informasi. Bahkan orang-orang Pak Busro sudah disebar kemana-mana. Saya yakin Aprilia sudah memberitakan hal itu. Rumah sakit? Bidan? Nihil, Bang. Sudah dicoba ke dukun? Astagfirullahaladzim. Maksudku, dukun beranak, Pak Raji.
Di kampung-kampung kan banyak dukun beranak yang menerima pengguguran kandungan. Iya ya, kenapa tidak memikirkan hal itu juga? Coba periksa lagi. Informasikan kepada seluruh santri-santri di lapangan. Ada kemungkinan besar Aprilia berencana menggugurkan kandungannya. Cuman dia takut untuk datang ke dokter atau bidan. Khawatir dilaporkan ke polisi. Baik bang, segera saya laksanakan. Bang, saya pamit dulu. Saya akan melepon santri-santri di lapangan. Wes. Telepon dari sini saja. Ya baik bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, yang asik jalan-jalan. Sampai lupa waktu, nggak ingat sama Mas Azam. Bagaimana? Sudah puas muter-muter ke Solo? Kemana saja tadi? Tadi Sarah diajak ke Bakso Cinta. Wah, keren Mas. Tempatnya juga bagus. Baksonya enak. Pengunjungnya juga banyak. Mas Azamku ini memang hebat. Bukan Mas Azam saja yang hebat. Mbak Husna, Mbak Lia juga hebat. Bakso Cinta bisa sebesar sekarang, itu karena ide-ide mereka yang segar. Iya, mbak-mbakku ini juga hebat. Oh iya Mas, tadi Sarah diajak ke Solo Square, dibeliin boneka. Lihat Mas, lucu ya Mas bonekanya. Yo, mau kenal sama Mas Azamku yang ganteng ini enggak? Kamu ini bisa saja. Mas, nanti bonekanya boleh Sarah bawa ke Kudus nggak? Boleh. Mas, Sarah kangen sama Bu E. Kita semua juga kangen sama Bu E, Sarah. Kalau begitu, ayo kita sekarang ke makam Bu E, ya? Ayo. Masih jauh, Bu. Enggak kok, sedikit lagi. Nuwun. Monggo, sapa? Iya, Mbah. Yem, ada apa? Ini, Mbah. Ada yang mau minta bantuan sama si Mbah. Siapa? Oh, kamu Cahayu. Ayo, monggo. Monggo, masuk. Makasih. Ayo. Sini duduk sini. Ya. Yam, bikin minum buat Cahayu. Cahayu, kamu pengen minum apa? Apa aja, Mbah? Si Mbah minta sekalian. Nggak usah, tehku masih banyak. Wis kana. Cahayu, di mana kamu tinggal dan siapa namamu? Nama saya Aprilia, Mbah. Saya dari Semarang. Semarang? Jauh banget. Terus siapa yang ngasih tahu kamu kalau rumahnya Mbak Koneng di sini? Ini, Mbah. Saya baca di selebaran ini. Katanya Mbah Koneng bisa bantu ya kalau saya telat datang bulan. Bisa. Kamu terlambat berapa bulan? 2 bulan, Mbah. Oh, 2 bulan sih mudah. Yang 4 bulan saja si Mbah bisa nangani kok. Tapi ngomong-ngomong, kamu sudah bilang belum sama bapaknya? Bapak, maksudnya orang tua saya? Bukan. Bapaknya Jabang bayi yang akan kamu gugurkan ini. Ya sudah. Kalau kamu nggak mau jawab, memang orang yang kesini ini karena bapaknya Jabang bayi tidak mau bertanggung jawab. Laki-laki tuh egois, Nduk. Iya, boleh enak dewe. Habis manis pah dibuang. Tuh. Kamu minum dulu ini teh manis buat kekuatan. Setelah itu kamu minum jamu. Terus nanti diurut sama Simba. Yem, siapin jamunya sama ubur rampenya. Ini, Mbah. Jamunya. Nih, agak pahit sedikit. Gak apa-apa. Biar kuat.
Mbak sakit, Mbak. Sakitnya cuma sebentar kok, Cahayu. Mbak sakit, Mbak. Cahayu, loh, kok pingsan toh? Kok darahnya banyak? Darah, pendarahan. Ayo, cepet-cepetan. Kose. Iya, Mbak. Ayo, Mbak. Sebentar. Saya bawa pasien. Siapa nama pasien? Lupa saya. Dia kenapa? Itu HP saya urut, terus dia pendarahan. Satpam, tolong segera ke pendaftaran pasien masalah 301. Ibu, mari ke saya. Pak, pasien saya ini bagaimana? Sudah ke saya. Kita ke sekretariat dulu ya, Ustazah. Ada yang ingin saya sampaikan pada Mas Azam. Iya, Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok sepi ya? Mas Azam kemana ya? Kok sepi, Ustazah? Memang biasanya di atas jam 4 selalu sepi. Tapi paling tidak ada Hafez. Sebentar, Ustazah. Assalamualaikum, Pesantren Darul Quran. Selamat sore. Kami dari Rumah Sakit Soloraya, Bu. Ya. Kami memberitahukan bahwa ada salah satu santri Darul Quran yang kritis. Sekarang masih di ruang UGD. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa namanya, Pak? Aprilia. Aprilia, Pak. Aprilia sakit apa, Pak? Pendarahan. Sepertinya dia mencoba menggugurkan kandungan. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Terima kasih informasinya. Saya akan segera ke sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ana. Waalaikumsalam. Mas Azam sekarang di mana? Di rumah Pak Mahbub. Ada apa, Ana? Suaramu kok sangat kelihatan panik. Aprilia, Mas. Sekarang Aprilia kondisinya kritis. Sedang dirawat di Rumah Sakit Soloraya. Innalillahi. Kita harus segera ke sana, Mas. Iya. Aku akan segera pulang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada kabar tentang Aprilia. Dia sekarang di rumah sakit, kondisinya kritis karena mencoba menggugurkan kandungannya. Kalau begitu, saya tidak bisa berlama-lama di sini, Pak Mahbub. Saya mohon pamit. Iya, saya juga mau ke pesantren. Iya. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih, Pak Mahbub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Aprilia sudah ditemukan? Di mana? Bagaimana keadaannya? Innalillah.
Baik. Saya segera ke sana. Kebetulan saya masih di Solo. Ya, baik. Waalaikumsalam. Mi, cepat kita ke rumah sakit, Mi. Aprilia kritis, Mi. Kritis kenapa, Pi? Dia mencoba menggugurkan kandungannya. Sekarang Ustadz Azam dalam perjalanan ke sana. Ayo berangkat. Tunggu apa lagi? Ayo cepat, Mi. Ustadz, gimana Aprilia? Sedang menuju ICU, siap dioperasi. Mari kita ke sana. Mi. Aprilia anak kita satu-satunya, Pi. Percayakan semuanya pada dokter. Tugas kita sekarang berdoa. Mudah-mudahan Aprilia mampu melewati krisis ini. Suster, bagaimana anak saya, Suster? Pasien kehilangan banyak darah. Kami membutuhkan donor dalam waktu cepat. Transfusi harus sudah dilakukan paling lambat setengah jam lagi. Kalau tidak, pasien akan terancam. Kesediaan darah sudah kosong. Begitu juga di PMI Solo. Saya ayahnya. Bapak golongan darah O. Maaf, Pak. Kami membutuhkan golongan darah O. Tolong segera dicari, karena ini mendesak. Entah bagaimana caranya, donor harus sudah ada di sini 15 menit lagi. Kami perlu memeriksa kesehatannya sebelum transfusi. Saya O, suster. Saya ibunya. Ada lagi, kami membutuhkan 2 orang donor. Maafkan saya, Pak Busro. Golongan darah saya tidak cocok. Saya suster. Tapi Mas Azam kan belum sembuh. Tidak apa-apa, Nak. Jangan khawatir. Kondisi ini darurat, berhubungan dengan nyawa manusia. 15 menit itu waktunya saya cepat. Kemana lagi Pak Busro harus mencari? Baiklah, mari Bapak ikut saya ke lab. Kami akan merusakkan darah Anda untuk memastikan transfusi aman. Apakah selalu seramai ini ya? Kalau yang seramai ini pas acaranya Mbak Husna aja, Pak. Terutama kalau Mbak Husna siaran sore. Husna. Ternyata dia punya magnet tersendiri buat para remaja. Begitulah, Pak. Mereka adalah penggemar setia acara konsultasi remaja yang dibawakan oleh Mbak Husna. Mereka sengaja datang ke sini untuk menyampaikan langsung. Bahkan mereka hanya sekadar minta foto dan tanda tangan aja, Pak. Subhanallah, ternyata di radio JPNI ada selebritisnya juga. Mbak Husna punya pesona tersendiri di kalangan remaja, Pak. Konsultasi yang disampaikannya sangat mengena sekali. Selain menyampaikan dengan bahasa remaja dan dekat dengan keseharian mereka, tidak jarang Mbak Husna menyampaikan analisis yang sangat tajam dan cerdas. Dan dia menyampaikan ayat dan hadis tanpa menggurui. Makanya pada remaja merasa lebih nyaman mengutarakannya, Pak. Dan Mbak Husna itu dikenal sebagai cerpenis yang karya-karyanya sangat disukai oleh para remaja. Luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Semuanya sehat. Satu ya, Bagaimana, Suster? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Gimana? Pak Busro, Ibu Saraswati, kami pamit pulang dulu. Mudah-mudahan Aprilia cepat sembuh. Terima kasih, Ustaz. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Saya benar-benar merasa bersalah atas sikap saya selama ini. Sudahlah, Pak Busro. Kita semua sudah saling memaafkan. Sekarang Aprilia sudah ditemukan. Tinggal bagaimana cara memilih penanganan yang lebih tepat. Insya Allah, Ustadz. Kami berhutang budi dan nyawa pada Ustadz. Tidak ada istilah hutang dalam sebuah kewajiban, Pak Busro. Saling membantu adalah kewajiban. Ustadz Azam,
semakin hari saya mengenal Ustaz, semakin malu saya pada Ustaz atas kelakuan saya yang tidak pada semestinya. Saya ini juga manusia biasa, Pak Busro. Masih banyak kekurangan. Saya mohon pamit, Pak Busro, Bu Saraswati. Kalau ada kabar tentang Aprilia, perkembangannya, mohon kiranya dikabari pesantren. Tentu saja, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Permisi, Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Luar biasa. Mas Furkon? Mas Furkon ternyata belum pulang. Wah, saya benar-benar takjub. Baru kali ini saya melihat seorang penyiar radio memiliki begitu banyak penggemar. Mas Furkon ini bisa saja memujinya. Saya tidak memuji. Saya juga melihatnya sendiri. Ternyata kamu nggak kalah ya sama Eliana. Saya kok dibandingkan dengan Eliana, Thomas. Ya jauh lah. Mbak Eliana itu kan artis terkenal, cantik, baik, solihah, dan penggemarnya ribuan. Lah kalau saya ini... Sama. Kamu cantik, baik, soleha, dan penggemarnya juga banyak. Penggemar apa, Thomas? Ini kan cuma pendengar radio saja. Cuma orang-orang sekitar sini. Oh iya, Mas. Saya harus buru-buru pulang. Takut kemalaman di jalan. Mari, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak itu luar biasa. Di tengah popularitasnya saat ini, dia masih tetap rendah hati. Betul sekali, Pak. Itu salah satu daya tariknya. Dia tidak pernah bersikap sombong atau membanggakan dirinya sendiri. Makanya dia makin dicintai oleh penggemarnya. Dengan antusias penggemar yang begitu besar, saya yakin acara ini sangat mudah mendapatkan pengiklan. Betul sekali, Pak. Bahkan sampai ada yang antri loh untuk mengiklankan di acaranya Mbak Husna. Kalau begitu, untuk meningkatkan citra JPMI, tolong manage acara yang dipimpin oleh Husna dan dijadikan sebagai brand image Radio JPMI. Baik, Pak. Dan acara yang lain pun harus ditingkatkan image-nya supaya lebih baik. Tampaknya kita tidak akan sempat mengejar salat Isya berjamaah di Darul Quran. Tidak apa-apa, Mas. Kita jalannya pelan-pelan saja. Rasanya dengan seluruh kejadian yang kita alami pada hari ini, kita pasti mengalami kelelahan fisik yang luar biasa. Hafiz juga pasti telah mengambil inisiatif untuk mengimami sholat, Mas. Iya, mudah-mudahan. Sudah selesai. Ya sudah, kalau begitu langsung menuju rumah saja. Suara siapa yang jadi imam? Hafiz bukan, Pak Mahbub bukan. Siapa ya? Nanti tanya saja pada Hafiz, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Hafiz, Bang. Hafiz? Panjang umur. Siapa yang tadi jadi imam, Fes? Tenang, Bang. Sebentar lagi dia akan datang ke sini. Abang pasti tahu siapa dia. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz Ilyas. Ilyas, Masya Allah. Bertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini, ku sandarkan hidup dan matiku
jadi ubur.